Lawan Surya Paloh, nekat pilih dukung Ganjar. Elit Nasdem Makassar Dani Pomanto tegaskan mundur, sinyal kuat pindah ke PDIP. Dari Daeng ini meskipun belum mau ngomong, kayaknya udah kelihatan jelas nih arah pilihannya nih. Arah pilihan. Kita ikut rakyat. Ikut rakyat, belum tentu ikut ketum. Ya kita tentunya harus semuanya itu izin ya, baik izin ikut maupun izin tidak ikut, kan begitu. Kami ini kalau orang di Bugis Makassar ini kalau nggak langsung ketemu nggak enak hati rasanya. Namanya madupa. Nah, madupa itu harus disampaikan langsung. Jadi ada 2 undangan. Kalau bisa berkenan datang akad nikah, Pak Anto. Oke. Makassar ya? Ya, dengan resepsi. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Berita politik mengejutkan datang dari Partai Nasdem. Di luar dugaan, Wali Kota Makassar Dani Pomanto pamit mundur. Orang nomor 1 di Kota Makassar itu tidak mengungkapkan secara jelas soal latar belakang mundurnya dari Partai Nasdem. Dia hanya mengatakan hanya persoalan politik dan keluarga, sehingga harus cabut dari Partai besutan Surya Paloh itu. Dani menyampaikan kabar mengejutkan itu Sabtu 1 Juli 2023. Melalui surat resmi, surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Nasdem ditandatangani di atas materai. Dalam surat itu, Wali Kota Makassar 2 periode itu menuliskan alasannya untuk pamit dari Partai besutan Surya Paloh. Keluarga dan politik menjadi alasannya untuk berhenti. Dan berharap partai yang telah mengantarnya menjadi orang nomor 1 di Makassar itu bisa mempertahankan gagasannya, yaitu restorasi Indonesia. Jika diperhatikan, ketidakharmonisan antara Dani Pomanto dan Partai Nasdem telah diisukan usai adanya usungan partai itu kepada Anies terkait kandidat calon presiden. Dani disinyalir tidak satu suara dengan Nasdem soal pilihan calon presiden. Bahkan saat Anies bertandang ke Sulsel, Dani tidak pernah hadir. Tapi ketika Ganjar berkesempatan datang ke sana, malah disambut dengan baik dan bahkan sempat diberikan undangan pernikahan anaknya secara langsung. Melihat henggangnya kader Partai Nasdem itu, beberapa partai politik pun meliriknya. Salah satunya adalah parpol yang melirik Dani Pomanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sulsel Andi Ansyari Mangkona mengatakan PDIP akan menyambut dengan baik jika Dani Pomanto ingin menjadi bagian dari Partai Moncong Putih. Ia berharap Dani bisa bersama-sama dengan Partai Besutan Megawati untuk memenangkan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Beginilah kalau ngawur memilih capres, tidak melihat kualitas dan kinerjanya, tapi hanya melihat popularitasnya saja. Jadinya banyak kader yang hengkang memilih merapat ke partai lain. Bahkan PDIP yang saat ini sebagai seteru Partai Nasdem ingin menampung para kader berkualitas dari Nasdem itu. Memang pada waktu awal-awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem terlihat sangat pongah. Waktu itu memang belum terasa bahwa pemilihan cawapres untuk Anies bakal jadi masalah yang besar dan berlarut-larut. Bahkan sampai sekarang, makin kesini Nasdem baru tahu betapa sulit dan rumitnya urusan cawapres ini. Elektabilitas Anies juga makin merosot, angka Nasdem juga jeblok, makin sering berantem dengan Demokrat soal cawapres. Belum lagi dampak kasus korupsi yang menjerat sekjennya, yaitu mantan Kominfo Johnny G. Plate. Citra Nasdem menurun drastis di depan publik. Nah, nasib apesnya Nasdem gak berhenti sampai di sana. Kini banyak kadernya yang hengkang dan memilih partai lain, yang sampai saat ini hanya Perindo dan PDIP yang bersedia menampung para kader tersebut. Secara kualitas kedua partai itu, angka elektabilitasnya bagus, terutama PDIP yang paling tinggi di beberapa survei, yang juga saat ini sebagai partai penguasa. Itu merupakan keunggulan yang bisa dimanfaatkan bersama dan bakal memberikan keuntungan ke semua pihak yang bekerja sama. Apalagi ketika Presiden Jokowi tampil di sana, semua dapat keuntungan. Efeknya sangat positif untuk Ganjar sebagai capres, serta untuk PDIP dan partai-partai lain sebagai pengusung capres. Melihat hal ini tentu Nasdem dan Surya Paloh akan tertampar dan jatuh tersungkur. PDIP akan menjadi tempat berlabuh para kader yang hengkang dari Nasdem karena persoalan capres yang Nasdem usung dan mahar politik. Ini sih sama saja dengan menyebut kalau Nasdem itu partai yang munafik soal mahar politik, sementara PDIP adalah partai yang bisa dipercaya. Aduh, apes banget ya untuk Nasdem. Sudah kena kasus korupsi, kena kasus mahar politik, kadernya banyak yang hengkang dan merapat ke partai lain. Sok bawa visi perubahan, sok mengkampanyekan Anies sebagai capres yang the best of the best, hasilnya malah jeblok begini. Elektabilitas makin tergerus, masa depan pun makin suram. Belum lagi situasinya sekarang ketika Demokrat malah makin dekat ke PDIP.
Waduh, ngalamat makin hancur ya. Bagaimana menurut Anda? Saatnya nanti akan saya sampaikan kesiapan itu. Nggak lama kok, minggu depan. Pak, kemarin kan udah ketemu sama Pak ET, Pak, apa bahasannya? Nanti bareng-bareng sama EP. Ada PR nggak Pak untuk akses JIS-nya gimana Pak? Pasti ada PR. Tapi Dirutnya ngomong udah aman untuk Stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Itu sudah langsung kita desain dan pasti itu sudah layak. Kalau tidak direnovasi, tidak layak untuk dipakai. Sekarang perintah Presiden untuk direhab, renovasi total. Sekarang janji desain 3 minggu, ini sudah minggu kedua, mudah-mudahan minggu 3 sudah selesai, kita akan renovasi. Dapat perintah Jokowi, PJ Heru akan jebol pintu masuk JIS. Stadion yang katanya megah tapi pintu masuk cuma 1. Menteri PUPR sampai geleng-geleng lihat desainnya. Bongkar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan ada penambahan akses keluar masuk di Jakarta International Stadium. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan JIS jika dipilih sebagai arena pertandingan Piala Dunia U17 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Akses jalan keluar JIS memang cuma punya 1 pintu dan itu sangat berbahaya. Inilah hasilnya kalau pembangunan hanya mengejar kemegahan saja. Faktor kenyamanan dan keamanan sama sekali tidak dipertimbangkan. Daya tampung JIS bisa mencapai 82.000 penonton, tapi hanya mempunyai kantong parkir sebanyak 1.200 saja. Ini jelas tidak cukup untuk menampung kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Memang konsep yang ditawarkan adalah penggunaan transportasi publik untuk mencapai JIS. Penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa dibatasi dengan penyediaan lahan parkir yang terbatas. Hanya saja konsep ini tidak berjalan lancar. Akses transportasi publik masih belum memadai untuk mencapai JIS. Hal ini menunjukkan jika konsep yang dibawa tidak dieksekusi dengan baik. Akses transportasi publik ke JIS seharusnya dibuat semaksimal mungkin agar penonton mau menggunakannya. Tapi sayang seribu sayang, akses transportasi publik tidak disiapkan dengan maksimal karena lebih mengejar kemegahan bangunan semata. Takutnya nanti kejadian di Kanjuruhan Malang penonton menumpuk bisa terulang kembali. Belum lagi jika terjadi bentrok antar supporter, pasti nyawa jadi taruhannya. Bisa dibayangkan potensi keributan antar supporter jika kericuan akses keluar ini terjadi sesudah pertandingan sepak bola. Beruntung Presiden Jokowi akhirnya turun tangan memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan PJ Gubernur Heru merenovasi atau perbaikan megaproyek yang gagal itu agar bisa dipergunakan sesuai peruntukannya. Tentu saja Jokowi yang sangat infrastruktur minded itu tidak mau jika fasilitas olahraga semahal itu setahun ini mubazir dan dibiarkan begitu saja. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang tinggi. Mendapat perintah Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan PJ Heru pun mengatakan siap untuk merenovasi JIS. Menurut dia, akses dan parkir menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam renovasi JIS. Namun sebelumnya ia akan berkoordinasi dulu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tidak diketahui berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk perbaikan proyek yang dikerjakan Anies kala masih menjabat DKI 1 dan yang dibangga-banggakan oleh para pendukungnya secara membabi buta. Bukan soal besar atau kecilnya anggaran renovasi JIS yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Namun pada kasus inilah fakta yang paling nyata terlihat bahwa seorang Anies bahkan tidak becus dalam perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan pun lemah. Untuk urusan proyek yang nilainya 5 triliun saja dia tidak becus. Apalagi urusan perumahan dan permukiman warga. Itu saja tidak beres. Bagaimana mau jadi presiden? Sadar dong Bung. Kalau bukan karena ada dana pen sebesar 5 triliun, lebih baik biarlah bangunan megah itu menjadi monumen saja. Monumen kegagalan seseorang yang berupaya membangun citra hebat dengan membangun stadion tanpa rencana matang dan asal megah.
Anies itu terlalu keras kepala, susah diajak maju. Ia berjalan di jalurnya sendiri meski jalurnya kadang menuju ke jurang. Orang lain menganggap Anies konyol, dia tidak peduli. Jadi ada masalah apapun biasanya dia tidak akan banyak perbaikan. Jadi bagaimana menurut Anda?